I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Agustin dari Sekolah Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan materi olahraga tentang lompat. Melompat adalah suatu bentuk gerakan di mana suatu organisme mendorong dirinya ke atas dan jatuh kembali ke bawah. Jenis-jenis melompat ini terdiri dari lompat tinggi, lompat jauh, dan juga lompat galah. Lompat tinggi adalah suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan ke atas sebagai upaya membawa titik berat badan setinggi mungkin dan secepat mungkin jatuh dengan cara melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai suatu ketinggian tertentu. Teknik dasar lompat tinggi. Teknik dasar lompat tinggi yang pertama yaitu teknik awalan. Sebagian besar atlet lompat tinggi melakukan teknik awalan ini dengan cara berlari. Dimulai dari berlari dengan kecepatan rendah hingga kecepatan tertentu sesuai dengan strateginya masing-masing agar dapat melompat dengan baik. Teknik dasar lompat tinggi yang kedua yaitu teknik tolakan. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan salah satu kaki yang terkuat agar tubuh dapat melompat tinggi dan melewati mistar. Ketika satu kaki melakukan tolakan atau lompatan, kaki satunya melakukan ayunan agar lompatan berhasil untuk melewati mistar. Teknik dasar lompat tinggi selanjutnya yaitu teknik melayang. Melayang di sini berarti ketika kondisi tubuh mulai terangkat untuk melewati mistar. Pada tahap ini, para atlet dapat melakukan gaya atau seperti yang sudah disebutkan di atas agar tubuh lebih mudah melewati mistar. Teknik mendarat. Teknik dasar lompat tinggi yang terakhir yaitu teknik mendarat. Teknik ini merupakan suatu teknik di mana tubuh telah melewati mistar dan jatuh ke matras. Terdapat dua teknik pendaratan yang paling umum digunakan yaitu mendarat dengan menggunakan kaki dan mendarat dengan menggunakan tubuhnya. Gaya lompat tinggi. Yang pertama adalah guling perut, yang kedua adalah guling sisi, yang ketiga adalah gunting, dan yang terakhir adalah punggung. Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas ke depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada suatu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Teknik dasar lompat jauh. Yang pertama adalah awalan. Awalan atau ancang-ancang adalah gerakan untuk menghasilkan kecepatan sebelum memulai lompatan. Awalan dilakukan secepat-cepatnya serta jangan mengubah langkah saat akan melompat. Perubahan langkah dapat menyebabkan lompatan tidak maksimal. Jarak untuk awalan dalam lompat jauh biasanya 30-40 meter. Yang kedua adalah tolakan. Tolakan adalah suatu gerakan menolak sekuat-kuatnya dengan kaki terkuat pada papan lompat. Tolakan dilakukan ke arah depan atas. Tolakan sangat penting untuk menentukan hasil lompatan saat menolak. Badan jangan terlalu condong ke depan agar memberikan efek tolak yang kuat. Tolakan harus kuat dan cepat sambil menjaga keseimbangan badan. Yang ketiga adalah melayang atau sikap di udara. Ketika melakukan lompat jauh, tubuh harus diupayakan selama mungkin melayang di udara dengan tetap seimbang. Untuk melakukan gerakan ini terdapat banyak teknik, yaitu setelah menolak, lutut kaki ayun diangkat setinggi-tingginya dan diikuti oleh kaki tumpu hingga posisi menjadi seperti berjongkok. Setelah itu, sebelum mendarat, kedua kaki dilemparkan ke arah depan. Yang kedua, melayang dengan sikap bergantung, yaitu setelah menumpuk, kaki ayun dibiarkan bergantung, lutut serta badan tegak. Setelah itu, kaki tumpu mengikuti dengan posisi lutut ditekuk sambil mendorong pinggul ke depan sambil merentangkan kedua dengan ke atas. Yang terakhir adalah mendarat. Saat mendarat, sebaiknya dilakukan dengan kedua kaki disertai gerak lengan ke depan. Hal yang harus diperhatikan ketika mendarat adalah perlunya dorongan pinggul ke depan agar badan tidak jatuh ke belakang. Hasil lompatan diukur dari bagian tubuh pelompat
yang paling belakang atau paling dekat dengan papan tumpuan. Ada juga jenis gaya melompat jauh, yaitu yang pertama adalah lompat gaya jongkok, yang kedua adalah gaya berjalan di udara, dan yang terakhir adalah gaya menggantung. Yang terakhir adalah lompat galah. Lompat galah adalah salah satu cabang olahraga trek dan lapangan dari bentuk permainan lompat. Dalam olahraga ini, atlet dituntut berlari cepat dan menjadikan galah tumpuan untuk melewati bilah lompat yang panjangnya 4,5 meter. Teknik dasar lompat galah yang pertama yaitu awalan. Sebagai langkah pertama, awalan dilakukan dengan mengambil ancang-ancang untuk berlari. Posisi tubuh harus selalu terkontrol agar dapat menancapkan galah dan menempuh dengan tepat. Jarak tempuh awalan harus cukup agar dapat mencapai kecepatan maksimum ketika menumpuk. Yang kedua adalah gerakan menancap galah. Gerakan menancap galah hendaknya dilakukan dari arah depan atas menuju bawah. Galah tidak boleh ditancapkan dari samping karena posisinya akan bergeser. Hal ini menyebabkan tumpuan menjadi goyah. Yang ketiga adalah berayun dan menggelantung. Gerakan berayun dan menggelantung bertujuan untuk menambah daya lenting. Selain itu, gerakan ini dapat menambah tenaga potensial dari galah. Dengan posisi tubuh yang benar, pelompat mampu untuk mengangkat tubuh ke atas secara lebih baik. Hal ini saat tenaga disimpan, waktu menggantung dikeluarkan lagi untuk melewati mistar. Seterusnya adalah tarikan dan putaran. Gerakan menarik memulai ketika pusat gaya berat tubuh melompat sudah berada di dekat galah. Energi mulai dilepaskan dengan cara gerak meluruskan kembali galah yang awalnya melengkung. Gerakan ini merupakan kelanjutan setelah tubuh menggelantung ketika pelompat menunggu terlepasnya tubuh. Selanjutnya adalah melentingkan diri dan melintasi mistar. Gerakan melentingkan diri dilakukan secepat setelah tarikan yang di atas sudah dekat dengan pinggul. Gerakan ini merupakan lanjutan dari gerakan menarik sebelumnya. Gerakan melentingkan diri dilakukan setelah galah melengkung secara maksimal. Sebelum melompat melepaskan negara, tubuh harus memutar dan melingkari mistar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjatuhkan kedua kaki ke bawah. Apabila daya dorong tubuh ke atas melebihi tarikan ke bawah, tubuh pelompat akan langsung terdorong ke atas setelah galah dilepaskan. Sebagai tahap akhir, tubuh harus dilentingkan dan dilengkungkan agar tidak menyentuh mistar. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.